Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Fred Channel. Bahagia sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua penggemar Fred Channel. Wah, sekian lama nggak ketemu. Ya, kali ini ketemu lagi. Mudah-mudahan ketemu terus. Ya. Saudara, puji Tuhan bisa ketemu. Ya, saudara, ada satu resep yang saya mau bilang untuk saudara. Usahakan setiap hari bisa senyum. Minimal 20 kali, saudara. Tapi senyum ada alasan kenapa Anda senyum. Oke, yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa berdoa. Oke, teman-teman, itu sedikit resep. Dan kali ini saya mau memperlihatkan kepada teman-teman atau memberikan suatu solusi. Kapan dan bagaimana tanaman itu bisa subur kembali? Kita terbentuk kepada masalah yang paling utama di sini, terbentur dengan dua keadaan, yaitu lingkungan sekitar tanaman itu, lingkungan di luar dan lingkungan di mana tanaman itu tumbuh, yaitu tanah. Oke, saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua kapan ya tanaman itu perlu direhab lagi. Oke, khusus untuk tanaman hias ya. Ya, teman-teman sekalian, jadi bisa lihat di sini, ini ada suatu kondisi di mana tanaman ini tidak mau tumbuh lagi dengan sehat ya. Ini tanaman calathea saya. Ya, kadang-kadang kita kekurangan waktu untuk merehab tanaman, padahal sudah sekian lama dia tumbuh pada media yang sama. Apalagi media itu ada terbatas hanya di dalam pot yang kecil seperti ini, teman-teman. Ya, ini ya, kadang-kadang ya tanaman berusaha untuk mencari tempat tumbuh, akarnya keluar dari pot. Karena itu ya, apa yang harus kita lakukan supaya tanaman ini segar kembali, yaitu direhab kembali. Ya, ini ada tunas-tunas baru, kita pisahkan lagi. Ya, daun-daun kering ini jelas kita harus buang. Kemudian yang paling utama di sini, tanah ini harus kita ganti. Ya, minimal setiap 6 bulan teman-teman harus ganti media tanam ya. Karena pertama ya, jelas bahwa nutrisi di dalam tanah itu sudah sangat berkurang, apalagi kalau tidak dipupuk ya. Ini juga, ini calathea juga ya. Jadi harus direhab ya, tanah harus diganti, media sudah kekurangan unsur hara. Kemudian yang satu lagi, media ini sudah padat ya, strukturnya sudah jadi berubah, teman-teman lihat seperti ini ya. Ya, ini sudah harus diubah. Ya, kalau saudara mau pakai tanah ini kembali ya, media ini saudara harus campur lagi dengan bahan organik, dibuat sehingga media itu bisa digunakan kembali ya. Saya rata-rata jarang menggunakan media tanah yang sudah pernah terpakai. Saya jarang gunakan, saya gunakan media baru. Saudara bisa ambil media tanah dari hutan ya, dan atau media tanah yang sudah dijual di toko-toko pertanian, saudara bisa pakai itu ya. Jadi ini teman-teman, ini perlu direhab, penting sekali. Kalau saudara rehab kembali berarti ada pemisahan ya, anakan-anakan yang ada. Jadi kalau saya lihat di sini ada dari satu pot ini sudah bisa menghasilkan ya, ada 3 anakan baru yang saya bisa pindahkan ke media tanah yang baru di dalam pot. Ini sudah bisa dipisahkan ini ya. Jadi ini teman-teman ya, ini juga sudah saya bisa pisahkan ya. Ganti pot mungkin yang lebih besar lagi. Dan pot tanaman itu kalau memang bisa kita sesuaikan dengan besar kecilnya tanaman ya, karena semakin besar tanaman akarnya juga semakin banyak gitu ya. Jadi berakar yang demikian banyak jangan kita batasi pada pot yang terbatas atau pot yang pot yang kecil ya, jangan ya. Jadi sesuaikan dengan tanamannya ya. Jadi media tanah harus diganti, potnya kalau memang bisa harus kita gantikan dengan pot yang baru yang lebih besar, sesuaikan dengan besar kecilnya tanaman. Oke, jadi tanaman itu bukan dia tetap kecil, tapi dia akan tumbuh besar dan kita sesuaikan dengan besarnya pot. Ya, jadi itu teman-teman.
sedikit resep yang perlu saya berikan kepada teman-teman. Nah, ini ada lagi tanaman begonia, teman-teman. Ini sudah harus saya rehab juga. Ya, media tanahnya sudah nggak bagus ya. Saya tadinya pakai tanah campuran dengan sekam mentah ya, kemudian ada bahan organik, pupuk kandang saya campur, dan ini sudah nggak bagus ini media tanahnya ya. Ini media tanahnya sudah nggak bagus, sudah seperti ini. Ini harus diganti ya. Jadi diganti, kemudian ini juga saya bisa perbanyak lagi dengan potongan stek-stek atau anakan-anakan yang masih ada ini. Saya bisa pisahkan, dan ini batang begonia ini bisa saya stek lagi mendapatkan tanaman baru. Ya ini teman-teman. Ini sudah bahan tanaman cukup di sini. Di begonia ini ada batang-batang barunya sudah memanjang, ini bisa di stek. Jadi ini medianya harus saya ganti ya. Nah, kalau tidak, saudara, maka akan nampak sekali pada tanaman adalah bahwa tanaman ini sudah tumbuh kurang subur, daun-daun pinggirannya sudah kering-kering. Nah, ini tanda-tandanya juga bahwa dia perlu unsur hara. Unsur hara utama saya sudah banyak jelaskan dalam konten saya yang sebelumnya, yaitu bahwa unsur paling utama di situ adalah unsur nitrogen, tapi tidak melupakan unsur P dan K. Itu penting sekali ya, penting sekali untuk pertumbuhan tanaman. Yang jelas bahwa unsur nitrogen adalah untuk mendorong pertumbuhan vegetatif tanaman, apakah daun, apakah akar, apakah batang, ini penting sekali. Kemudian juga unsur P itu sumber energi bagi tanaman ya, sumber energi ya, itu penting sekali. Walaupun ada matahari, tapi sumber energi dari unsur P ini perlu kita tambahkan ya. Kemudian jangan lupa lagi adalah unsur kalium, yang memperkuat jaringan tanaman, membuat tanaman bagian tanaman, daun, batang, cabang itu akan semakin kuat ya. Jaringan tanaman akan semakin kuat dengan pemberian unsur kalium. Oke, teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, teman-teman semua, sekian saja sedikit informasi kepada teman-teman semua para pecinta tanaman hias, yaitu kapan kita mengganti pot tanaman ya, mengganti tanah bagi tanaman yang sudah lama ada di dalam pot yang sudah tidak baik pertumbuhannya, itu perlu direhab. Oke, itu aja. Sampai jumpa pada konten berikutnya melalui Fred Channel. Salam hangat dari Papua Barat, Kota Manokwari. Bye.